Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang interaksi organisasi. Menurut Robert Bales menyatakan, terdapat 12 jenis pesan dalam komunikasi kelompok. Dalam organisasi yang dapat disederhanakan menjadi 4 pesan. Empat pesan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tindakan positif, dan yang kedua, upaya jawaban, yang ketiga, pertanyaan, dan yang keempat, tindakan negatif. Menurut Robert Bales, analisis proses interaksi dalam organisasi terdiri atas 6 kategori, tetapi saya akan menyebutkan sebagian kategori tersebut, yaitu jika masing-masing anggota kelompok tidak bisa mencapai kesepakatan, maka mereka akan mendapatkan masalah keputusan. Maksudnya, di suatu kelompok kan sebelum melakukan misalnya kayak presentasi dan yang lainnya, itu pasti dilakukan rundingan antar anggota. Itu dipersiapkan secara matang untuk tidak menimbulkan masalah keputusan, dan itu dari pemahaman saya seperti itu. Kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percakapan dalam organisasi. James Taylor memandang jika organisasi adalah suatu proses interaksi. Dalam teorinya, Taylor menjelaskan bagaimana organisasi itu dibangun melalui percakapan. James menyatakan organisasi terjadi ketika dua orang saling berinteraksi dan fokus pada perhatian tertentu, yaitu gagasan bahwa dua orang memberikan perhatian pada suatu objek yang sama. Dua orang tersebut pastilah memiliki perspektif yang berbeda ketika melakukan sebuah interaksi. Dan Taylor mengatakan hal ini sebagai perbedaan sudut pandang. Sebagai contoh, seorang manajer memandang bahwa perusahaan membutuhkan sebuah perubahan kebijakan. Akan tetapi, para karyawan memandang jika perubahan ini akan menambah beban kerja mereka. Dalam interaksinya, manajer memandang kalau keberhasilan sebuah perusahaan itu berasal dari perubahan kebijakan. Sebaliknya, perubahan ini akan menambah beban kerja bagi seluruh karyawan. Dari situlah, Taylor mengatakan jika organisasi adalah sebuah proses berputar terus-menerus yang dimana interaksi dan interpretasi akan saling mempengaruhi satu sama lain. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah B, yakni percakapan dan teks. Percakapan itu sendiri adalah interaksi, yaitu perilaku komunikator terhadap lawan bicaranya, atau kata yang digunakan, perilaku, dan juga gerak tubuh. Sedangkan teks adalah apa yang dikatakan, yaitu isi dan ide yang melekat pada bahasa yang digunakan. Misalkan, jika Anda berbicara dengan seseorang, maka Anda dan lawan bicara Anda akan menunjukkan berbagai perilaku yang dilakukan secara bolak-balik atau berulang-ulang. Nah, perilaku ini memiliki makna, yaitu konten atau isi pesan, tujuan, dan juga efek. Ketika Anda fokus pada perilaku interaksi, maka Anda fokus pada percakapan. Akan tetapi, jika fokusnya pada apa yang dikatakan, maka Anda fokus pada teks. Suatu percakapan hanya dapat dipahami melalui teks. Proses ini disebut Taylor sebagai terjemahan ganda, karena terdiri dari terjemahan pertama dan juga kedua. Terjemahan pertama adalah dari teks ke percakapan atau dari makna ke ungkapan ekspresi. Misal, Anda sebagai peneliti komunikasi organisasi melihat pada bagaimana teks tersebut mempengaruhi anggota organisasi mengekspresikan teks tersebut ke dalam interaksi mereka. Kemudian, terjemahan kedua, yakni dari percakapan ke teks. Misalkan, ketika Anda memberikan makna terhadap percakapan, sebenarnya di dalam organisasi, terjemahan ini terjadi ketika Anda bertanya, apa yang mereka lakukan, apa makna pada proses interaksi ini. Nah,
proses untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan tersebut merupakan terjemahan kedua ini. Kemudian teori orientasi mengemukakan jika Anda memperhatikan orang berkomunikasi dan melihat bagaimana pola-pola interaksi dan hubungan di antara mereka, maka Anda harus memperhatikan struktur permukaan dan struktur dalam di suatu organisasi. Nah, struktur permukaan ini adalah aktivitas sehari-hari anggota organisasi yang berbagai kegiatannya digerakkan dari struktur dalam organisasi bersangkutan. Kalau struktur dalam, tata bahasa yang memberikan organisasi karakternya dan memandu tindakannya, atau bisa dikatakan suatu jaringan aturan yang rumit mengenai pola-pola interaksi yang diperbolehkan dalam organisasi, kewajiban anggota, dan tugas serta tanggung jawab yang diharapkan. Saya dan Mas Ito akan membahas mengenai perbatasan kelompok dan sifat interdependen. Yang pertama, saya akan membahas mengenai perbatasan kelompok. Nah, perbatasan dari kelompok munafik dengan lingkungannya bersifat dapat dilalui. Maksudnya adalah sebagai orang dalam maupun orang luar seringkali berubah-ubah. Nah, seseorang tidak akan memiliki kelompok tanpa adanya perbatasan. Ini berarti setiap kelompok memiliki gagasan mengenai dirinya sendiri. Nah, sebagai anggota suatu kelompok, seseorang jarang sekali mewakili dirinya sendiri, tetapi ia juga harus mewakili kepentingan orang lain. Kepentingan luar juga akan mempengaruhi apa yang akan dikatakan maupun apa yang akan dilakukan di dalam kelompoknya. Nah, yang kedua adalah sifat interdependen. Kelompok munafik selalu memiliki sifat interdependen dengan lingkungannya, yakni lingkungan sangat berpengaruh terhadap kelompoknya. Dalam perspektif sistem lingkungan, suatu kelompok terdiri atas kelompok-kelompok lainnya yang saling berinteraksi. Dari sejumlah fungsi yang dimilikinya, kelompok-kelompok juga harus mengatur dan menyelesaikan tugasnya sendiri secara utuh. Mereka harus melalui tahap atau momen yang disebut dengan liminality, di mana mereka harus berpikir mengenai peran mereka dalam sistem yang lebih besar nantinya. Setelah membuat perencanaan, peserta meninggalkan kelompok mereka dan mulai berinteraksi dengan para individu dari kelompok lainnya. Seringkali suatu kelompok bersaing dan kadang juga bekerja sama. Kerja kelompok dapat dipengaruhi oleh suatu informasi dan kemudian menciptakan keluaran yang akan mempengaruhi kelompok sekaligus sistem secara keseluruhan. Nah, itulah tadi paparan sedikit dari saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.